Shalom, Horas, Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini, Rabu 1 Juli 2026, tertulis dalam kitab 1 Tesalonika 3 ayat 12. Saya akan bacakan bagi kita semua. Kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain, dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu. Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus tidak hanya berdoa agar jemaat memiliki kasih, tetapi agar kasih mereka terus bertambah-tambah dan berkelimpahan. Artinya, kasih bukan sesuatu yang berhenti pada satu titik tertentu. Kasih sejati selalu bertumbuh, semakin besar dan semakin nyata berbuah dalam tindakan. Di tengah dunia yang semakin individualistis, kasih sering sekali diukur dari untung dan rugi. Kita mudah mengasihi orang yang baik kepada kita, tetapi sulit mengasihi mereka yang mengecewakan atau menyakiti kita. Namun, firman Tuhan mengajak kita melampaui batas itu. Kasih Kristus mendorong kita untuk mengasihi bukan hanya orang-orang terdekat saja, melainkan juga semua orang yang Tuhan tempatkan dalam perjalanan kehidupan kita. Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan, ada seorang tukang kebun yang menanam bibit pohon mangga di pekarangan rumahnya. Setiap hari ia menyiram, memberi pupuk, dan merawat dengan sabar. Bertahun-tahun kemudian pohon mangga itu bertumbuh besar, rindang, dan menghasilkan buah yang lebat. Anak-anak yang lewat menikmati keteduhannya. Menariknya, buah pohon itu tidak hanya dinikmati oleh sang pemilik rumah saja. Bahkan tetangga ikut merasakan manisnya buah mangga tersebut. Begitulah juga kasih yang bertumbuh. Kasih yang dipelihara oleh Tuhan tidak berhenti pada diri kita sendiri, tetapi menjadi berkat bagi banyak orang. Semakin seseorang hidup dekat dengan Kristus, semakin luas pula dampak kasihnya bagi keluarga, gereja, tempat dia bekerja, dan juga di lingkungan masyarakat sekitarnya. Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan, mungkin hari ini Tuhan sedang mengingatkan kita untuk memperluas kasih kita. Mungkin ada anggota keluarga yang perlu kita ampuni, tetangga yang perlu kita pedulikan, atau seseorang yang membutuhkan perhatian sederhana dari kita. Kasih yang sederhana tetapi dilakukan dengan tulus dapat menjadikan kesaksian yang besar tentang Kristus. Marilah kita meminta kepada Tuhan agar setiap hari hati kita semakin dipenuhi kasih-Nya, sehingga melalui perkataan, sikap, dan perbuatan kita banyak orang yang merasakan kehadiran Kristus di tengah-tengah kehidupannya. Baiklah, dalam doa yang kita panjatkan kita berkata, Tuhan Yesus, penuhi hati kami dengan kasih-Mu. Ajarlah kami mengasihi dengan tulus, mengampuni dengan rela, dan menjadi saluran berkat bagi semua orang. Amin. Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan, selamat beraktivitas. Kiranya Tuhan memberkati kita. Horas!